Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas materi semester 1 untuk persiapan penilaian akhir semester 1. Ada 4 materi yang akan kita ulas kali ini. Yang pertama, ada teks berita. Yang kedua, teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, teks eksposisi. Dan yang terakhir, teks puisi. Oke anak-anak, berbicara tentang teks berita, kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan teks berita itu? Ya, benar sekali. Teks berita adalah teks yang berisi informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu. Selain pengertian, ada unsur dan struktur teks berita yang harus kamu juga pahami. Ada 5 ciri kebahasaan teks berita. Yang pertama, kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kedua, kata kerja mental. Yang ketiga, konjungsi temporal. Yang keempat, keterangan waktu. Dan yang kelima, bahasa baku. Nah, agar lebih memahami bagaimana bentuk dari teks berita, kita lihat cuplikan berikut ini yuk. Kasus yang viral di media sosial, cekcok pengendara mobil versus motor besar, semakin ramai diperbincangkan. Agar tidak masuk ke jalur hukum, pengendara mobil yang menabrak menawarkan ganti rugi berupa 1 unit rumah dan juga mobil kepada pengendara motor yang ditaksir seharga 600 juta rupiah. Warga di kawasan Bunyamin, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah sempat heboh dengan peristiwa penabrakan pengendara motor besar oleh pengendara mobil pada Selasa sore. Karena kesalahpahaman antara keduanya, peristiwa ini pun viral di dunia maya. Setelah mengetahui harga motor yang ditabraknya berkisar 600 juta rupiah, pemilik mobil menawarkan ganti rugi berupa 1 unit rumah dan mobil kepada sang pengendara motor untuk berdamai dan tidak masuk ke jalur hukum. Dimas, sang pengendara motor besar, mengaku menolak tawaran tersebut dan hanya meminta penggantian kerusakan motornya. Itu saya juga kasihan ya kalau itu rumah satu-satunya, apalagi yang menabrakkan si cowoknya gitu ya, ibunya harus kena, istrinya harus kena, sampai nggak ada tempat tinggal, kan saya juga mikir sampai sana lah Mas. Kini kedua kendaraan yang rusak akibat kecelakaan ini diamankan di Satlantas Polresta Banyumas. Pada saat proses mediasi sudah disepakati dari pihak Ayla tersebut akan mengganti rugi sesuai dengan kemampuan, dan itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari hasil mediasi, keduanya sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah. Setelah kita memahami teks berita, ayo kita pelajari teks iklan, slogan, dan poster. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan teks iklan, slogan, dan poster. Ya, kalian pasti masih ingat. Teks iklan adalah penawaran barang atau jasa yang berupa gambar dan kata-kata. Slogan adalah teks yang menginspirasi dan memotivasi, biasanya berupa kata-kata. Sedangkan poster pengumuman penawaran barang atau jasa yang biasanya berupa gambar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teks eksposisi. Pasti kalian masih ingat kan apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ya, betul sekali. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi secara objektif, singkat, padat, dan jelas, sehingga dapat menambah wawasan pembaca. Agar kalian lebih memahami teks eksposisi, simaklah teks berikut ini. Setelah kita memahami materi teks eksposisi, selanjutnya kita akan mengulas teks puisi. Ya, pasti kalian ingat ya, kalau teks puisi adalah teks singkat yang berisi kata-kata indah untuk mengekspresikan gagasan dan pikiran. Ada 2 unsur pembangun dari teks puisi, yang pertama struktur lahir dan yang kedua struktur batin. Hal-hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu akan membaca teks puisi yaitu pelafalan, intonasi dan tempo, sikap, volume suara, kelancaran dan kecepatan, serta mimik dan gestur. Agar kamu mengetahui bagaimana cara membacakan puisi yang baik dan benar, simaklah video berikut ini. Karawang, Bekasi. Karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara
Siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Nah, bagaimana komentarmu? Bagus sekali kan pembacaan puisinya? Pasti kalian juga mampu. Anak-anak, tidak terasa ya, pembahasan menarik kita kali ini telah usai. Terima kasih untuk tetap bertahan menonton video pembelajaran sampai akhir. Sampai bertemu di pembelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.